Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Citra Amelia dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6B, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Adapun tujuan dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi 1. Nah, di sini saya akan membahas mengenai alat dan media pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai alat dan media pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui definisi dari media pembelajaran itu sendiri. Nah, media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya itu dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai waktu dan tempat belajar serta pendidik sebagai mediator dan juga mimbar dan tulisan sebagai media. Nah, yang pertama mengenai waktu dan tempat belajar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi hadatsana Musaddadun hadatsana Abu Awanata an Abdurrahman bin Asbahani an Abi Shalihin al-Dhaqwan an Abi Sa'idin ja'as imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahabar rijalu bihadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi faqala zatami'na fi yawmin kada wa kadza fi makani kadza wa kadza fajtama'na fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullahu thumma qala ma minkunna mar'atun tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalathatan illa kana laha hijaban minan nari faqalat imra'atun minhunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw itsnaini qala fa'alatha marrataini thumma qala wathnaini, yang artinya telah menceritakan kepada kaum Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dan Abdurrahman bin Asbahani dari Abu Shalih Zakwan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, banyak orang yang mendapatkan hadis dari Tuhan, maka berilah kami kesempatan untuk kesempatan suatu hari yang mana kami itu akan datang dan di situ sudilah Tuhan mengajarkan kepada kami tentang apa yang telah Allah ajarkan kepada Tuhan. Nah, beliau bersabda, berkumpullah kalian pada hari ini di tempat ini, maka berkumpullah mereka. Dan Nabi SAW itu mendatangi mereka. Nah, di situ beliau bersabda, tiada seorang perempuan pun di antara kamu sekalian yang kematian 3 orang anaknya lebih dahulu, melainkan mereka menjadi tirai dari api neraka bagi mereka. Nah, kemudian ada seorang perempuan bertanya, bagaimana kalau 2 orang anak? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya 2 orang anak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis di atas itu menjelaskan perhatian Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap pendidikan para sahabat, terutama kaum wanita. Nah, pembelajaran yang dilakukan Nabi itu tidak hanya sepihak pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kepada kaum wanita. Nah, adapun ada beberapa kandungan dari hadis yang saya tadi bacakan, yaitu diantaranya yang pertama, majelis pembelajaran kaum wanita. Nah, pada hadis yang dijelaskan tadi itu bagaimana
terlihat semangat sahabat kaum wanita yang ingin belajar dari Rasulullah sebagaimana yang diajarkan kepada kaum pria. Nah, para sahabat wanita itu sangat mengharapkan bisa langsung bertemu dengan Rasulullah dan bisa diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Nah, ungkapan dari kaum wanita yang ingin belajar kepada Rasulullah itu terasa diwakilkan setelah perempuan yang bernama Ummu Sulaim, yakni ibu Anas bin Malik yang dari kalangan Ansor itu beliau langsung mengusulkan kepada Rasulullah dengan berkata, zahabar rijalu bihaditsika, kaum laki-laki itu sudah berangkat mempelajari hadis dari engkau. Nah, seolah-olah di sini terjadi emansipasi wanita dalam pembelajaran. Nah, emansipasi kebaikan dalam amal soleh itu adalah suatu kebaikan yang banyak dilakukan oleh para sahabat wanita terdahulu dan sangat langka dilakukan oleh kaum wanita zaman sekarang. Nah, emansipasi wanita zaman sekarang itu hanya terbatas pada masalah materi ataupun pada jabatan yang menjanjikan semata. Nah, jadi sangat langka mengenai emansipasi wanita dalam masalah pendidikan agama ataupun dalam pembelajaran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin yang kedua yaitu mengenai waktu dan tempat pembelajaran. Nah, waktu belajar itu hendaknya disepakati antara guru dan murid. Itu tentunya harus ada komunikasi agar waktu apa yang akan disepakati sehingga pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Nah, jika kita ingin melakukan proses pembelajaran antara guru dengan murid, itu tentunya terlebih dahulu menentukan waktu dan tempatnya. Nah, hadis di atas itu merupakan permintaan kaum wanita yang menentukan hari apa untuk belajar, dan ini merupakan etika seorang murid terhadap seorang guru. Mempersilahkan guru yang menentukan dan murid tidak mendahului guru. Namun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan seorang yang demokratis, tidak menentukan waktu yang semena-mena atau secara sepihak, melainkan disepakati secara bersama. Nah, selanjutnya mengenai pendidik sebagai mediator atau sebagai media pembelajaran, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu yang berbunyi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbalu ilmu wa yadharul jahulu wal fitnatu wa yakthurul harju fikila ya Rasulullahi wa ma akhrajahul harju faqala hakadha biyadihi fahaka annahu yuridul qasd. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dicabut ilmu tanpa kebodohan dan berbagai bencana, fitnah dan banyak kharaj ataupun pembunuhan. Nah, sebagian sahabat bertanya, hai Rasulullah, apakah kharaj itu? Nah, beliau menjawab begini dengan tangan beliau, kemudian menggambarkan tangannya seolah ia membunuh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan tanda-tanda kiamat akan tiba. Di antaranya ada 4 perkara, yakni yang pertama terangkatnya ilmu, yang kedua tampak kebodohan di mana-mana, dan yang ketiga itu tampak berbagai fitnah dan lain sebagainya, dan yang keempat itu adanya pembunuhan seperti itu. Nah, terangkat ilmu yaitu sebagaimana diterangkan pada hadis lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Allah itu akan menghapuskan ilmu agama, tetapi dengan cara tidak mencabutnya langsung dari hati manusia, tetapi Allah itu akan menghapuskan ilmu agama dengan
mewafatkan para ulama hingga tidak ada seorang ulama yang tersisa satupun. Nah, kemudian mereka akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Nah, sehingga ketika pemimpin itu berfatwa, maka dia itu akan berfatwa tanpa berlandaskan ilmu, sehingga banyak yang tersesat dan juga menyesatkan seperti itu. Nah, poin yang kedua yaitu tampak kebodohan di mana-mana. Nah, ini merupakan dampak dari terangkatnya ilmu yang tadi. Karena kondisi umat yang sudah tidak menghargai dan mencintai ilmu, maka mereka itu tidak mencintai ilmu yang bersumber dari ulama, yang merupakan sumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, sehingga tampak kebodohan di mana-mana. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tampaknya berbagai fitnah. Nah, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah itu menjelaskan suatu arti kata dengan memberikan isyarat seperti menjelaskan kharaj, kata kharaj. Nah, beliau itu menggunakan jari untuk menjelaskan kepada sahabat dengan mendemonstrasikan badan dan tangan beliau seolah-olah memukul lawan yang ada di hadapannya. Nah, pada prinsipnya Nabi SAW itu berusaha menyampaikan kalimat ataupun bahasa dengan bahasa yang mudah dipahami, serta Rasulullah itu bahkan mengulanginya sampai 3 kali. Dan juga terkadang menggunakan badan dan anggota badan ataupun jari-jari yang tadi dicontohkan untuk menjadi media pembelajaran. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang tadi itu, yaitu yang pertama, tanda-tanda kiamat itu ada 4, yaitu hilangnya ilmu, banyaknya kebodohan, fitnah dan pembunuhan. Selanjutnya, Nabi SAW itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar sahabat itu bisa memahami materi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, kesungguhan para sahabat terhadap hadis Nabi itu, ketika mereka tidak paham akan sesuatu, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, Nabi SAW itu menggunakan media pembelajaran agar para sahabat itu mudah memahami maksud dari perkataan Nabi SAW. Selanjutnya, mengenai mimbar dan tulisan sebagai media. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menjelaskan bahwa Nabi selalu menggunakan mimbar, tempat menyampaikan khutbah maupun tempat pembelajaran berlangsung. Mimbar itu adalah salah satu sarana penting dalam pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, beliau menggunakan mimbar sebagai media. Hal itu dilakukan agar sahabat itu dapat melihat beliau secara jelas, sehingga informasi yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.